Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salehudin dari Lokal B3 NPM 2040202018. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume saya yang mengenai tentang menjelajahi dunia pustaka. Jadi dalam menjelajahi dunia pustaka ada beberapa pembagian atau syarat. Pertama, kegiatan 1, membangun konteks teks ulasan buku. Sebagai insan akademik, Anda tentu harus membaca karya-karya ilmiah antara lain buku. Pada saat Anda membaca buku, Anda harus mencerna dengan seksama agar Anda dapat memahami isi. Bab menjelajah dunia pustaka ini merupakan sarana pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks yang membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih luas. Cara berpikir secara lebih kreatif dan inovatif, serta keterampilan membaca dan menulis teks, khususnya ulasan buku secara lebih memadai. Teks ulasan juga disebut teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut artikel ulasan di lingkungan kita. Karena ulasan biasanya dibuat terhadap buku, teks ulasan dinamakan ulasan buku resensi, tetapi juga dapat dibuat untuk karya-karya lain seperti artikel, karya sastra, cerpen, novel, drama, dan puisi, serta karya seni, musik, tari, krian, lukis, pertunjukan, dan film. Bahkan ulasan dapat dibuat terhadap sebuah peristiwa masalah olahraga, bahkan film. Bahkan ulasan dapat dibuat terhadap sebuah peristiwa. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengagumkan kritik terhadap karya atau B. Kegiatan 2. Menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku. Anda diharapkan untuk menelusuri kandungan genre makro yang terdapat dalam masing-masing tahapan pada struktur teks itu dan menjelaskan fungsi kriteriasnya. Anda juga diminta untuk mengajukan pertanyaan tentang pentingnya lisensi buku, ulasan buku bagi kehidupan akademik Anda. Pada saat Anda dituntut untuk dapat membuat teks ulasan yang baik sesuai dengan kriteria yang disyaratkan. Syarat yang diutamakan pertama, menulis model teks ulasan buku. Itu dibagi menjadi 2. A. Struktur teks dan hubungan genre pada teks buku. 2. Simpulan tentang struktur teks dan hubungan pada teks ulasan. Kedua, menganalisis aspek penilaian, formulasi bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, menganalisis aspek penilaian. Melalui penelusuran di atas, Anda sudah mengetahui esensi ulasan buku. Terbukti bahwa memahami ulasan buku merupakan keharusan bagi mahasiswa. B. Menganalisis formulasi bahasa evaluasi. Pada saat Anda menelusuri setiap tahapan pada teks ulasan buku, Anda sudah menaruh perhatian pada formulasi bahasa. Kali ini Anda harus menganalisis formulasi bahasa pada tahapan evaluasi. Kenyataannya adalah bahwa unsur penilaian atau evaluasi dalam ulasan buku terletak pada tahapan, namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa penilaian harus selalu berada di tahapan tersebut. Penilaian dapat muncul di tahap-tahap dimanapun kecuali tahapan identitas. C. Menganalisis manfaat teks ulasan buku. Lebih khusus lagi, untuk mengungkapkan isi buku atau materi yang Anda ulas, Anda harus mempunyai keterampilan dalam meringkas. C. Kegiatan 3. Membangun teks ulasan buku secara bersama-sama.
Di sub bab ini, Anda akan membuat teks ulasan buku dengan dua cara. Pertama, Anda diminta untuk merekonstruksi ulasan buku yang sudah ada. Caranya adalah seperti Anda lakukan di atas. Terlebih dahulu, Anda mengamati dan mengevaluasi teks ulasan buku. Kemudian merekonstruksinya dengan bahasa Anda sendiri. Yang pertama, merekonstruksi teks ulasan buku. Anda diminta untuk merekonstruksi teks ulasan buku. Ada 3 teks ulasan yang dijadikan bahan rekonstruksi teks. Yang pertama adalah teks ulasan terhadap buku, hasil terjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. 2 teks yang lain adalah ulasan terhadap buku bahasa yang ditulis dalam bahasa Inggris. 2. Membuat teks ulasan buku. Seorang pengulas dapat pada prinsipnya adalah kritikus dalam mengulas sebuah buku atau bahan lain. Ia harus bersikap jujur dalam mengungkapkan pendapat dan pandangannya. Jujur di sini berarti bersikap terbuka dalam mengemukakan pilihan dan kekurangan bukunya yang ditulis. Langkah-langkah itu adalah dapat diuraikan sebagai berikut. A. Mencari buku yang ditulis, membaca secara kritis, membuat ringkasan, menentukan kriteria penilaian, mencari buku perbandingan dan referensi untuk dirujukan, menulis ulasan yang dimaksud. D. Kegiatan 4. Membangun teks ulasan buku secara mandiri. Membangun teks secara mandiri merupakan puncak dari seluruh kegiatan belajar tentang teks ulasan buku. Untuk itu, ikutilah petunjuk-petunjuk yang disampaikan di bawah ini. Pertama, membuat rangkuman. Kedua, membuat tugas dan proyek tentang teks ulasan buku. Dan setelah itu selesai. Sekian dari penyampaian saya. Kurang dan lebihnya dimohon maaf. Bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.